nanti punya cerita nih. Cerita apa tuh? Tapi janji ya, kalau misalnya cerita nggak boleh tidur. Enggak tidur kok, aku Kita mendengarkan. dengerin ya Miss ya. Iya, Oke. mendengarkan. Cerita apa? Ada 2 ekor kelinci, Iya. mereka menemukan sepotong roti. Rotinya cuma 1. Nah, kemudian 2 ekor kelinci ini berebut dong. Nah, kemudian karena mereka bingung rotinya ini bagaimana, akhirnya mereka datang kepada si monyet. Nah, monyet ini terkenal sangat bijaksana dan pandai. Jadi mereka mau minta tolong sama monyet, bagaimana ini solusinya? Kan kita ada 2 ekor kelinci, rotinya cuma 1. Nah, kemudian si monyet ini mulai membagi rotinya menjadi 2, dipotong, tek, jadi 2. Nah, terus monyet ini lihat, wah kayaknya rotinya yang sebelah kanan ini lebih besar deh. Supaya seimbang akan kugigit dulu rotinya ya. Setelah digigit, ternyata yang sebelah kiri jadi lebih berat. Jadi nggak sama ya? Nggak sama. Terus Terus habis itu, ini kayaknya lebih berat, digigit lagi. Sekarang gantian deh yang kanan lebih berat. Wah. Terus dimakan lagi. Dan lama-lama Miss, rotinya habis dimakan sama si monyet. Nah, akhirnya si kelinci menangis deh. 2 ekor kelinci tadi nggak jadi makan roti. Nah, salah sendiri. Berarti kelincinya dibohongin monyet, Miss. Iya, lagi pula harusnya kan kalau ada 1 potong harusnya dibagi saja. Kan tidak perlu diperebutkan. Iya. Iya. Nah sekarang kalau dibagi, setelah itu minta tolong monyet, dengan kecerdasan monyet, akhirnya rotinya habis. Nah, akhirnya yang Siapa yang butuh? monyetnya. Udah makan banyak ya. Kalah kelincinya ya, Miss ya. Iya, karena itu ya kita nggak boleh berebut, karena berebut itu merugikan. Betul. Harus berbagi. Ya, pagi ini kayaknya sudah waktunya kelas virtual nih. Oh iya, kita sapa Sudah dulu makan ya? Oke, kita sapa anak-anak yuk. Shalom. Halo, selamat pagi anak-anak KB dan TK Immanuel. Sudah siap belum untuk kelas virtual hari ini? Pastinya sudah siap ya? Karena Iya dong, kan hari ini kita di hari Jumat adalah hari terakhir di minggu ini untuk belajar. Tadi anak-anak sudah beribadah bersama-sama di ibadah raya anak. betul. Oke Miss, sekarang kita akan membahas tentang apa nih? Kan hari ini kita terakhir membahas tentang dunia binatang. Ya. Nah, hari ini kita membahas apa ya? Wah, hari ini kita membahas tentang yang tadi Miss Santi ceritakan. Kelinci. Yang satunya. Yang satunya yang pinter itu, yang tadi bohongin kelinci. Monyet. Iya, Nah, monyet. hari ini Miss akan memberikan informasi tentang seputar monyet. Wow. Memang benar ternyata ya Miss ya, monyet Ya. itu adalah hewan yang cerdas. Betul sekali. Jadi dari cerita yang tadi sih ada benarnya juga, yaitu monyet itu adalah binatang yang cerdas. Dan tapi sikapnya monyet nggak boleh ditiru tadi nih. Iya. Karena dia mencurangi temannya 2 ekor kelinci tadi. Kelincinya kasihan loh sampai nangis. Iya, karena nggak jadi makan roti. Rotinya. Nah, monyet adalah binatang primata. Primata itu apa, Miss? Primata adalah hewan yang dengan tingkatan yang tinggi, dia memiliki kesempurnaan dan strukturnya itu hampir mirip dengan manusia. Ingat, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, karena itulah, karena dia bukan manusia, tapi dia hewan, tapi di antara hewan-hewan dia adalah yang paling sempurna. Karena itu disebutnya primata. Karena memiliki anggota tubuh yang hampir sama dengan manusia ya, Miss. Betul. Punya jari 5 ya? Punya Ya, jari. sama loh seperti manusia. 5. Ada jarinya. Di kakinya juga ada jari ya Miss? Betul. Fungsi-fungsinya juga sama ya, Miss ya? Iya,
fungsi-fungsi anggota tubuhnya hampir sama dengan manusia. Bedanya, monyet ini tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa seperti manusia. Mereka hanya bersuara saja. Nah, mungkin kalau antar monyet bisa paham bahasanya. Iya. Nah, tahu nggak sih, monyet itu ada lebih dari 200 jenisnya. Wah, Banyak sekali. Banyak dong. Ada yang besar, ada yang kecil, Ada yang sedang-sedang. Betul, ya. Wah, kayaknya pembicaraan kita mulai asik, Miss. Benar, Miss Yuka mau pindah dulu ya. Oke. Wah, kalau gini kan ceritanya kan lebih enak nih. Ya, rumahnya kecil banget soalnya ya. Miss Yuka masuk ke dalam rumah. Nah. Kecil. Oke, Miss, sekarang Ya, Miss ya. Santi punya tebaan nih. Monyet sama kera itu sama nggak? Sama Kalau dari monyet. bentuknya sih sama Miss Sama. ya. Nah, ternyata monyet sama kera itu berbeda, Miss. Oh, ya, Mereka hanya sama-sama primata. Hmm. Nah, monyet juga lebih suka di atas pohon, Miss. Jadi mereka suka beraktivitas di atas pohon, bergelantungan. Kemudian Ya. mereka lebih suka makan di atas pohon juga. Sedangkan kera itu sukanya di atas pohon juga suka, tapi mereka lebih suka kalau makan apa segala macamnya itu di tanah. Oh, Nah, jadi lebih gitu ya. lebih sering main di tanah ya, Miss. betul, lebih Untuk sering main kera. di tanah. Ya, kera. Nah, kemudian juga ternyata tangannya kera sama tangannya monyet nggak sama. Oh iya? Oh ya? Enggak sih. Terus tadi kan Miss Santi bilang ada bedanya di tangan. Emang Ya. tangan monyet sama tangan kera itu bedanya di bagian apa? Tangan kera lebih panjang daripada tangan monyet. Nah, tangan yang panjang ini bermanfaat saat kera bergelantungan. Nah, kera juga punya kebiasaan untuk berjalan dengan 2 kaki sama seperti manusia. Wah, Sedangkan dia monyet bisa jalan ya. Ya, sedangkan monyet biasanya berjalan dengan 4 kaki dan yang di depan ini digunakan untuk kaki juga. Oh, Untuk tangannya. membantu mereka untuk berjalan. Oke, supaya lebih cepat ya, Miss mungkin. Betul. Miss juga tuh pernah lihat ya, ada di alun-alun itu Ya. ada itu loh yang apa itu? Topeng monyet. Iya, topeng monyet. Ah, Kok bisa ya? Monyetnya tuh pandai sekali. Monyet sama kera itu pandaian mana, Miss? monyet sama kera itu volume otaknya lebih besar kera karena badannya lebih besar kera. Oh iya. Nah, Monyet jadi kecil. ya, tapi keduanya bisa dilatih karena itu bisa digunakan untuk sirkus, kemudian untuk topeng monyet. Tapi Miss, sebenarnya kalau kita mau lihat topeng monyet itu melanggar hak asasi loh. Oh iya. Iya. Karena memaksakan hewan untuk berbuat sesuai dengan keinginan manusia. Padahal mungkin hewannya nggak kepengen dirantai, kemudian Kasihan ya. ya Dikurung juga ya, Miss. dikurung, dipaksa untuk melakukan Kasih itu. rantai itu. Nah, seperti itu. kasihan. Kenapa kok dia bisa? Karena dia dilatih. Dia memiliki otak yang hampir sama seperti manusia, jadi dia memorinya sangat bagus atau ingatannya sangat bagus. Tapi kasihan kalau misalnya dia dipaksa untuk berbuat seperti yang diinginkan oleh manusia, karena itu bukan kodratnya. Karena Tuhan menciptakan dia sebagai hewan, bukan sebagai pemuas keinginan manusia. Iya, betul. Setahu Miss juga, monyet itu suka makan pisang loh, Miss. Oh, tidak hanya pisang. Apa saja? Monyet sukanya makan buah-buahan. Terus apa lagi? Sayur juga mau. Wah, ternyata Miss Tia pikir tuh hanya pisang aja loh makanannya itu. Karena kan kita selalu identik monyet makan pisang. Nah, seperti itu. Padahal monyet juga suka makan kacang. Oh, suka dong, suka makan Ya. banyak hal. Dan monyet ini termasuk dengan binatang pemakan segalanya atau omnivora. Dan monyet juga berkembang biaknya secara vivipar atau melahirkan. Sama seperti manusia ya, Miss ya. Dan juga monyet biasanya anaknya itu digendong kemana-mana loh,
Wah, digendong. Iya. Sayang sekali sama anaknya ya. Betul, nggak cuma manusia aja yang bayinya digendong kemana-mana. Monyet pun waktu dia bergelantungan, anaknya juga digendong. Dan nggak sampai lepas dari tubuhnya sampai anak itu cukup besar untuk bisa dilepas. Hampir sama seperti manusia. Monyet biasanya tinggal di dalam hutan. Tentunya karena dia suka di atas pohon, jadi dia tinggalnya di tempat yang banyak pohon. Dan tentunya di hutan yang ada pohon buah-buahannya. Iya, karena dia suka makan Buah-buahan. Jadi kalau monyet itu dimasukkan ke dalam kandang yang sempit, kasihan ya Miss. Iya Kan dong. monyetnya jadi tersiksa, tidak bisa memanjat, Nah, tidak karena kan bisa mencari buah-buahan. monyet itu juga sama seperti manusia, kadang-kadang pengen bermain, pengen berjalan-jalan. Kalau dia di dalam kandang yang sempit, otomatis dia nggak bisa bermain. Sama seperti Miss juga tadi di sini, Iya tidak dong. bisa bergerak. Sempit, enak nggak sih di dalam sini? Nggak enak. Nah, bayangkan monyet yang ditangkap kemudian dijadikan topeng monyet, dilatih, dimasukkan kandang yang sempit, cuman kotak yang kecil gitu aja. Wah, pasti Kasihan banget. kasihan sekali. Monyet itu berbahaya nggak Miss? Monyet kalau misalnya lepas berbahaya Miss, karena kuku-kukunya itu kan kotor. Oh iya, Ya. dia pasti punya kuku-kuku. Hah. Nanti kalau dicakar, gitu kan? Nah, kalau dicakar bisa terjadi tetanus. Waduh, Wah, berbahaya. Giginya juga tajam, jadi juga bisa menggigit. Nah, Jadi hati-hati ya kalau melihat topeng monyet, anak-anak harus waspada. ya nggak boleh terlalu dekat juga. Nah, kita sudah banyak sekali membahas tentang binatang. Binatang adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, bukan untuk kesenangan manusia, tapi Tuhan menciptakan binatang untuk keseimbangan alam, supaya antara tumbuhan, binatang, dan manusia semuanya itu boleh seimbang ya alam semesta. Berarti harus menjaga Hewan, kita harus menjaga kelestarian hewan, nggak boleh menyiksa hewan. menyayangi ya. Ya, kemudian kalau memang anak-anak di rumah punya hewan peliharaan, ingat harus dijaga supaya hewannya nggak kelaparan. Dirawat benar-benar. Tapi nggak cuma hewan aja loh Miss, kita juga harus menyayangi semua makhluk hidup yang ada di Dunia. Oke, selesai sudah kelas virtual kita sepanjang minggu ini. Dan saatnya anak-anak untuk mengerjakan aktivitas hari ini bersama dengan miss-miss yang lain. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tepuk monyet. wah, seperti apa tuh? Tepuk monyet. Monyet 1, monyet 2, monyet 3, bergelantungan, garuk-garuk, masuk hutan, ada macan, Oke. Jangan sampai nanti monyetnya dimakan sama macan ya. Harus lari. Oke, sekarang anak-anak akan praktekkan dan jangan lupa rekam dalam bentuk video. Pakai gerakan ya. Harus sama seperti yang Miss ajarkan tadi. Oke, sekarang kegiatan kita yang kedua, Miss. Siapkan lembar kerja yang seperti ini. Miss, Ya? di sini ini kan kita siapkan kertas coklat ini besar sekali, Miss. Iya, padahal ini gambarnya sedikit loh di sini. Miss Santi punya pesan buat teman-teman semua di rumah. Nanti sisa kertas coklatnya jangan dibuang, karena minggu depan kita akan gunakan kertas coklat ini untuk kegiatan yang lainnya. Jadi nanti sisanya disimpan ya. Meskipun potongannya kecil-kecil nggak apa-apa, disimpan pokoknya. Disimpan, nanti digunakan lagi minggu depan. Minggu depan. Ingat jangan dibuang. Oke, sekarang kita akan buat aktivitas
kreativitas membuat monyet dengan menggunakan kertas, dan kita mau jiplak jari kita. Lalu ada yang harus digunting juga di sini dan harus ditempelkan. Nah, seperti apa caranya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Langkah yang pertama, kita akan menjiplak dulu telapak tangan. Di sini ada bagian yang kosong. Nah, kita akan gunakan untuk menjiplak telapak tangan kiri. Jangan terkena gambar kepala monyet yang ada di sini dan ekornya ya. Oke. Asmis akan menebali dengan spidol. Nah, sekarang waktunya kita untuk menggunting. Kita akan gunting jiplakan telapak tangan, ekor monyet, kepala monyet, dan juga bagian wajah dari monyet. Yuk kita gunting sekarang. Oke, selesai sudah kita menggunting. Ingat, sisanya jangan dibuang ya. Lalu yang ada di sini kita juga akan pakai sedikit untuk membuat telinga monyet. Oke, sekarang yang di sini kita simpan dulu. Kita akan tempelkan kepala monyet di ibu jarinya. Kepala monyetnya ditempelkan di ibu jarinya. Gunakan lem di bagian ibu jari ya. Lalu kita tempelkan kepalanya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan tempelkan bagian wajahnya di dalamnya. Seperti ini ya. Jangan lupa tempelkan dengan lem. Sekarang kita akan tempelkan ekornya di bagian bawah. Seperti ini ya. Lalu kita akan potong yang berwarna orange. Kita akan buat lingkaran kecil untuk bagian telinga dalamnya. Buat seperti setengah lingkaran kecil ya. Seperti ini. Buat untuk dua. Kita buat dua untuk telinganya. Oke, sudah hampir jadi. Tentunya ada dua matanya, beri hidung dan juga mulut. Selesai sudah monyet kita. Oke, sekarang aktivitas yang ketiga yaitu teman-teman siapkan lembar yang seperti ini. Ini kelihatan nggak, Miss? Oh iya iya iya. Miss, Coba ini maju, Miss. apa sih? Kok ada rumah, ada pohon-pohonan? Ya, jadi Miss dia jelaskan ya. Di sini kita akan mengelompokkan hewan-hewan yang di bawah ini kita taruh pada tempatnya. Nah, Tapi yang kok ini- rumahnya ada dua? yang ini bukan rumah, Miss. Ya, itu apa tuh? Ini tuh kandang yang ada di peternakan. Oh, misalnya iya, kira ini iya. rumah. Iya, aku kira rumah tingkat, Miss. Ini kandang, tapi yang ada di peternakan. Oke. Yang kedua baru ini gambar rumah. Rumah berarti ini. Sebagai tempat kita memelihara hewan. Oh, berarti rumah biasa. Rumah Iya, rumah rumah kita. kita. Nah, yang gambarnya terakhir ini adalah gambar hutan.
hutan. Oke. Jadi kita akan mengelompokkan hewan-hewan mana saja yang biasanya tinggal di peternakan. Ya. Setelah itu hewan mana saja yang biasanya kita pelihara. Dipelihara di rumah ya Miss ya. Iya. Oke. Dan hewan apa saja yang biasanya tinggal di Hutan. Kalau tinggal di alam liar. Betul. Jadi tidak dipelihara di rumah, Atau tidak dipelihara di peternakan. Nah, lalu ini ada lingkaran hijau, merah, kuning. Maksudnya apa? Tugasnya adalah menarik garis sesuai dengan warna-warnanya. Jadi misalnya nih, Miss Tia. Kita maju, Miss. Oke, Miss Tia lihat di sini ada hewan ikan. Nah, hewan ikan ini biasanya bisa kita pelihara. Kita Menggunakan krayon warna merah gitu. betul. Ini kan rumah warnanya merah. Jadi kita tarik garis dari sini menuju gambar ikan yang ada di akuarium. Yuk kita coba. Yuk. Oke, sekarang kita coba ya. Ikan tadi tinggalnya di rumah. Oke, boleh kan Miss begini? Boleh. Yang penting tidak kesasar. Ya, Oke. berarti ditempatkan pada tempatnya. Jangan krayonnya harus warnanya tidak boleh salah. Harus Ya. sesuai ya. Betul. Terus kalau misalnya mau nyoba lagi satu Boleh, lagi. mau apa? Ini macan tutul. Macan tutul itu Macan tinggal di tutul. mana yuk? Macan tutul itu tinggalnya di dalam hutan. Betul. Berarti warnanya kuning. Kuning. Kita carikan jalannya untuk macan tutul. Dan Taran. Nah, udah dekat tuh kan. Nah, berarti kalau satu lagi hewan peternakan apa ya? hewan peternakan Miss Tia mau sapi. Sapi? Ya. Oke, Ya. sapinya tinggal di peternakan. Oke, warnanya hijau. Oke. Nah. Ya, keren. Nanti Nah, teman-teman kerjakan sendiri di rumah ya. Miss yakin anak-anak pasti bisa. Aktivitas selanjutnya ada di buku bahasa anak-anak. Coba dibuka, cari lembaran yang seperti ini. Nah, Wah, itu ada gambar-gambar Miss. ada Gambar apa aja gambar nih? dasi, batu, cabe, dadu, bola, ceri, baju, duri. Nah, di sini belum ada huruf depannya. Sudah 2 minggu ini kita kan belajar ada huruf B, ada huruf C, ada huruf D. Nah, coba teman-teman tempatkan pada tempat yang tepat. Kira-kira huruf depannya untuk dasi itu apa ya? Kemudian untuk batu huruf depannya apa ya? Nah, anak-anak akan tulis huruf depannya di kotak yang sudah tersedia. Oke, dengan menggunakan pensil ya, Miss? Ya, Betul. menggunakan pensil supaya kalau misalnya nanti ada yang salah bisa dihapus. Ya. Iya. Selesai sudah aktivitas kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalan hari ini juga harus dihafalkan dan direkam dalam bentuk video. Berarti ada 2 nih Miss videonya. Ya, jangan sampai kelewatan ya. Ya, yang pertama adalah ayat hafalan dan yang kedua syair tentang tepuk monyet. Eits, sampai lupa. Apa Miss? Ini kita juga ada pengumuman penting loh. Oh ya? Pengumuman apa, Iya. Miss? Nah, hari ini kan ada final IMB. Oh, final lomba IMB. Betul. Ya. Teman-teman menyaksikan live streaming di YouTube Sekolah Immanuel. Jangan lupa ya, saksikan teman-teman kalian yang sedang live performance ya. Iya, kita harus beri dukungan walaupun lewat Virtual. Selamat beraktivitas hari ini. Miss Santi Miss Yuga. Dan Miss Tia, undur diri dulu. Sampai jumpa di kelas virtual berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.